Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Ade Hendra Gunawan, guru MI Miftahul Huda Kota Bandung. Saya mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 di LPTK IAIN Ambon tahun 2025 dengan NIM PPG 250310905. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan pelajaran SKI dengan materi keteladanan Utsman bin Affan dengan model pembelajaran Jigsaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama bimbingan Allah. Yes. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Ya, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh KM kita. Silakan Malika. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, perhatikan ke depan. Di sini ada gambar. Coba, kira-kira apa yang terpikir oleh kalian ketika kalian melihat gambar ini? Ahsan. Ada orang yang sedang bersedekah. Onel. Infak. Malika. Mengasih uang ke orang miskin. Nadira. Sedekah. Debri. Memberi uang kepada fakir miskin. Yang lainnya ada? Ken? Membantu orang miskin. Yang lainnya? Boleh? Yang lainnya ada? Selain yang tadi disampaikan teman-temannya? Ya, semuanya betul ya. Ketika kita diperlihatkan gambar ini adalah yang terpikir, ada orang yang sedang berbagi, bisa saja ini uang, bisa saja makanan kepada orang yang miskin. Kira-kira orang yang terkenal dengan kedermawanan seperti yang digambar ini siapa? Coba Resti, Utsman bin Affan. Malika, sama Debri. Selain Utsman bin Affan, Abu Bakar. Selain Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad. Siapa lagi? Mungkin ada teman kalian atau guru kalian yang suka sedekah, suka ngasih, suka raktir. Isa, Umar bin Khattab. Selain itu, ayah kalian, ibu kalian suka berbagi? Diminta enggak? Wah, kebaikannya. Tadi disampaikan ada 3 orang yang bilang ada Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang paling dermawan, yaitu adalah Utsman bin Affan. Kenapa paling dermawan? Karena sering bersedekah. Kenapa sering bersedekah? Betul, dermawan karena dia orang. Kalau bukan orang kaya, dia dermawan gimana caranya? Bukan orang kaya nih, tapi dia mau sedekah, gimana caranya? Nah, sedekah tenaga, mendoakan, apalagi? Sedekah itu ada 3 jenis. Sedekah lisan, sedekah pikiran, sedekah tenaga. Oke, kita kerucutkan. 1, kalau punya harta kita bersedekah dengan
Kalau punya harta, kita bersedekah dengan harta. Kalau punya tenaga, kita bersedekah dengan kalau punya pikiran, maksudnya pikirannya buat membantu orang lain, kita sedekah dengan ilmu. Oke, tadi udah dipahami ya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Utsman bin Affan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, ketika kita sudah diskusi, kita sudah belajar, sudah baca-baca. Yang pertama adalah kalian memahami kisah teladan Utsman bin Affan dengan benar. Kenapa dengan benar? Karena referensi yang kalian baca kan banyak. Biografi Utsman bin Affan itu beda-beda. Nah, kita samakan dengan yang ada nanti di materi di buku. Kedua, kalian mampu menguraikan kisah teladan Utsman bin Affan dengan benar. Menguraikan apanya? Kisah-kisah yang akan kita pelajari. Nanti ketika orang tuanya bertanya, temannya bertanya, kalian memahaminya. Ketiga, kita atau kalian bisa menyimpulkan kisah teladan Utsman bin Affan. Nah, terakhir nih yang paling penting. Setelah belajar, kalian bisa melaksanakan perilaku dermawan dan suka menolong. Yang tadi ya, ketika punya harta sedekah dengan ketika punya tenaga sedekah dengan ketika punya ilmu sedekah dengan bisa paham? Oke. Pembelajaran hari ini akan menggunakan model pembelajaran jigsaw. Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, pembelajaran jigsaw adalah ada kelompok asli. Ya ini asli ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kelompok asli bergabung, nanti akan dibagi warna yang merah, yang hijau, yang kuning, yang biru. Nanti yang kebagian merah ketemu dengan yang merah, yang hijau, yang kuning, yang kuning, yang biru. Akan membahas apa? Ada 4 bahasan. Yang merah akan membahas biografi Utsman bin Affan. Nanti kalian diskusi, ngobrol, buka di bukunya, buka di catatannya. Yang oranye atau kuning tentang sifat-sifat Utsman bin Affan. Yang hijau adalah peran Utsman bin Affan dalam sejarah Islam. Yang terakhir, contoh perilaku Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dibagi kepada kelompok ahli, kalian diskusi kurang lebih 3 atau 4 menit, kembali lagi ke kelompok asalnya. Setelah di kelompok asal, bercerita tentang 4 ini ya. Bercerita sambil temannya membuat mind mapping yang nanti akan ditampilkan di depan. Paham? Oke, kalau sudah paham, Pak Ade bagi menjadi beberapa kelompok. Ini ada yang merah, oranye, dan juga hijau. Siap? Hitungan ketiga kalian membuat kelompok yang baru. Ini kelompok merah, oranye, hijau, biru. Silakan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bergerak. Yang tidak ada kursi, kursinya boleh diambil. Ini sudah lengkap? Yang sudah lengkap boleh takbir. Masih belum ada. 1, 2, 3, 4. Silahkan. Yang sudah dapat silahkan buat berdiskusi.
Sudah selesai? Ya, terima kasih yang sudah selesai. Kita akan kembali kepada kelompok asalnya. Hitungan ketiga, kalian nanti kembali dan berdiskusi dengan teman di kelompok asalnya. 1, 2, 3. Yang tadi bawa kursi silakan bawa kembali. Ya, silakan bergiliran. Yang mendapatkan biografi akan bercerita kepada temannya sambil membuat coretan atau main mapping. Ya, silakan dari Debri. Silakan Deb. Yang kelompok ini silakan Vino. Vino akan bercerita kepada temannya. Tadi sudah menemukan apa di kelompok ahli? Silakan bercerita kepada temannya. Temannya boleh sambil bikin main mapping. Ini siapa? Yang pertama Isa. Ya, silakan Isa akan bercerita. Nanti di presentasinya yang pertama yang biografi. Ini Ken, silakan Ken bercerita kepada temannya. Yang lainnya boleh sambil bikin mind mapping. Ini siapa? Mazaya. Ya, sambil bikin mind mapping. Ditulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya, Deas. Kelompoknya siapa aja namanya? Kelompoknya ditulis Nadira, siapa aja kelompoknya? Di atasnya boleh, di bawahnya boleh. Lanjut, siapa? Yang bercerita tentang sifat-sifat Utsman bin Affan. Kalau temennya tidak mengerti, kurang paham, boleh ditanyain. Boleh Malika bertanya ke Alisa? Atau Alisa bertanya ke Azmi? Tadi yang nggak pahamnya apa? Terima kasih, waktunya sudah selesai. Sekarang biar teman-temannya lebih paham lagi. Tadi coretan yang kalian buat atau mind mapping yang kalian buat boleh kita presentasikan atau kita tampilkan. Kita akan mulai dari kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kelompoknya Ahsan. Biografi singkat bin Affan. Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah. Lahir di Makkah dari keluarga Bani Umayyah. Sosok yang tampan, lembut, dan kedermawanan. Contoh perilaku Utsman bin Affan yang dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita teladani. 1. Menyisihkan uang jajan untuk bersedekah. 2. Rajin membaca Al-Quran. 3.
berpakaian sederhana dan tidak pamer. Peran penting Utsman bin Affan, pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan tiga ini irigasi. Sifat-sifat Utsman bin Affan: dermawan, sederhana, mencintai Al-Quran, teguh dalam pendirian, teguh dalam kebenaran. Terima kasih. Ya, hasil diskusi kalian sangat luar biasa dari pertama sampai terakhir. Perhatikan ke depan, Pak Ade akan bahas sedikit. Kelompok Vino siap, boleh siapa aja yang jawabnya, tapi Pak Ade mau nunjuk kelompok Vino. Siapa nama lengkap Utsman bin Affan? Resti, boleh? Bin Al-Has bin Umayyah. Siapa nama ibunya kelompok Nabil? Ayo. Siapa nama ibunya Utsman bin Affan? Kelompok Nabil. Apa Nabil? Iya. Siapa nama ayahnya? Kelompok Lionel. Siapa nama ayahnya Utsman bin Affan? Kelompok Lionel siapa? Oke, terima kasih. Di mana lahirnya Utsman bin Affan, kelompok Hasan? Di Mekah. Nah, kelompoknya Alisha, kapan Utsman bin Affan meninggal? Di akhir masa pemerintahannya. Yang pertama, kita akan mengenal biografi Utsman bin Affan. Buat apa kita mengenal biografi Utsman bin Affan? Untuk mengetahui biografinya, untuk mengetahui jalan hidupnya, cerita hidupnya, untuk mengetahui siapakah beliau, siapakah Utsman bin Affan. Ketika orang Arab itu menyandingkan nama selalu dengan ayahnya, Utsman bin Affan, Affan bin Umayyah sananya. Nanti kalau kalian lihat di beberapa buku, Utsman bin Affan akan bertemu dengan Nabi itu di kakek-kakek buyutnya adalah di Abdul Manaf. Berarti masih ada saudara jauh ke atas bertemu dengan Nabi Muhammad. Oke, yang kedua, sifat-sifat Utsman bin Affan. Cung, 1. Dermawan, 2. Sederhana, 3. Cinta Al-Quran, 4. Teguh dalam kebenaran. Bijaksana, ada lagi? Hamzah? Udah? Ada lagi? Sederhana, udah? Lembut. Membela yang benar. Semua itu, sifat-sifat itu ada sebelum Utsman bin Affan itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad, maka sifat-sifatnya jauh lebih sempurna lagi. 3. Peran penting Utsman bin Affan ada 5 poin. 1. Kodifikasi apa? Kodifikasi Al-Quran apa? Pembukuan Al-Quran. 2. Hasan. Perluasan wilayah Islam. Sebentar, yang pertama, kenapa Al-Quran itu baru muncul dibukukan sama Khalifah Utsman bin Affan, bukan sama Abu Bakar, bukan sama Umar, bukan sama Ali? Ada yang tahu? Kenapa kok sama Utsman dibukukannya? Ya, belum ada kertas katanya. Di zaman Utsman ada kertas. Kenapa?
Ketika zaman Abu Bakar, penghafal Al-Quran masih banyak. Zaman Umar, penghafal Al-Quran masih banyak. Di zaman Abu Bakar juga ada pengumpulan Al-Quran, tetapi itu dikumpulkan dari beberapa sahabat yang pernah menulis beberapa ayat, kumpulkan. Ketika Utsman berpikirnya lebih maju, sahabatnya udah pada sepuh, sahabatnya ada yang sudah meninggal dunia, maka biar seragam semuanya di ini Arab yang bagian barat, bagian timur, bagian selatan, bagian utara, logatnya berbeda, beragam, disamakan. Apa namanya tadi? Mushaf Utsmani, namanya adalah Mushaf Utsmani. Perluasan wilayah tadi yang Hasan, yang paling jauh kemana? Afrika Utara sampai ke Persia, atau sekarang nama apa Persia? Iran. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Apa aja tadi Kevin? Jalan, jembatan, irigasi. Apa irigasi? Ya, pembangunan aliran. Buat apa? Buat? Ya, air buat apa? Ya, mengairi tanaman. Sekarang juga di Arab masih ada ya. Terakhir nomor pembentukan angkatan laut. Bayangin di Arab yang kondisinya panas, gersang, kok ada angkatan laut? Buat apa coba? Melindungi wilayah Islam dari serangan musuh dari Romawi. Kenapa? Mereka tahu kekuatan Islam kalau bertempur lewat darat nggak akan kuat, tapi mereka mencari kekuatan yang lemah, yaitu dari perairan. Dan Utsman bin Affan punya pemikiran, kita buat armada angkatan laut. Terakhir nomor 4, perilaku yang bisa kita teladani dari Utsman bin Affan. Pertama, bersedekah. Kalau di sekolah kita apa namanya? Infak setiap hari Jumat. Resti, sederhana. Caranya sederhananya gimana? Apakah bajunya yang bolong-bolongnya banyak? Atau kalau jajan hanya jajan yang murah-murah saja? Gimana? Yang sederhana gimana? Tidak bermewah-mewahan. Resti di rumah punya HP, punya emas, punya motor, tapi yang dipakai hanya baju seragam, HP-nya disimpan, perhiasannya disimpan, motornya juga disimpan. Ken, tidak bermegah-megahan, bermegah-megahan. Misalnya Ken pakai kacamata yang tembus pandang, ya supaya Ken bisa melihat jarak yang sangat jauh. Kalau misalkan lihat temen yang kayak gitu, sikap kita gimana? Bukan, kalau misalkan Nabil hidupnya sederhana, tidak bermewah-mewahan, padahal Nabil itu orang kaya, sikap kita gimana? Meneladani, mencontohnya. Jadi kalau misalkan Nabil berpakaian sederhana, tidak diejek, tidak diledek, tidak dibully. Kenapa? Karena berperilaku Utsman bin Affan walaupun punya kekayaan yang banyak, tetapi pakaiannya sederhana, kehidupannya juga sederhana. Hatinya itu diisi dengan keimanan kepada Allah. Harta hanya ada di tubuhnya, yang ada di luar. Karena kalau sudah meninggal tidak akan dibawa. Ketiga apa? Berbicara dengan, nah, kalau kalian berbicara dengan yang lebih tua, ke ayah, ke bunda, kalian berbicara dengan guru, kalian berbicara dengan adik kelas, berbicara dengan kakak kelas, diajarkan dalam Islam seperti apa? Yang lemah, lembut. Ketika temannya yang berteriak, ketika temannya yang kata-katanya kasar, kotor, kita tenangkan hati kita. Astagfirullahaladzim, tidak seperti itu. 4. Rajin membaca Al-Quran. Rajin itu apakah satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, atau satu hari 1 ayat? Satu hari 1 halaman, satu hari 1? Satu hari 1 kemampuan kita. Kemampuan kalian satu hari 10 juz boleh. Kemampuan kalian satu harinya 10 halaman juga nggak apa-apa.
Tapi kalau misalkan aku Pak udah kemarin seminggu kemarin udah 1 juz penuh, nggak akan belajar lagi, nah itu yang nggak boleh ya. Sekarang nggak akan mau lagi belajar Al-Quran. Ketika wafatnya Utsman bin Affan, ketika para pemberontak mengelilingi rumahnya, menyerbu ke dalam, Utsman sedang apa? Sedang mengaji, sedang membaca Al-Quran. Ketika orang itu masuk dan niat membunuh Utsman bin Affan, dibiarkan saja karena sedang cinta-cintanya, rindu-rindunya dengan bacaan Al-Quran. Ketika meninggal sedang memeluk Al-Quran. Kematian yang sangat indah, kematian yang sangat indah. Mau seperti itu? Kematian itu akan terjadi ketika diri kita terbiasa melakukan yang setiap hari kita lakukan. Kalau kalian sukanya nonton, bisa aja meninggalnya ketika nonton. Ketika kalian suka misalkan main HP, meninggalnya ketika main HP, HP-nya meledak kena kita. Nauzubillah min dzalik. Terakhir apa? Berpikir sebelum bertindak. Ketika ada temennya yang bajunya aneh, kelihatan auratnya, tidak usah dikomen dulu, tetapi kalian tahan, bisikin, auratnya kelihatan. Kenapa? Pasti malu. Ih, Nabil auratnya kelihatan, teman-temannya pada ketawa. Nabilnya malu. Udah bisikin aja. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, untuk menguji kepahaman kalian, Pak Ade akan bagikan LKPD. Silahkan kerjakan bersama-sama. Ditulis jawabannya. Udah? Oke, kita coba cek bareng-bareng ya. Nomor 1, siapakah Utsman bin Affan? Kelompok Onel siapa? Sahabat. Kelompok Ahsan? Kelompok Vino? Kelompok Nabil? Oke, kelompok Alisya? Ya, betul. 2. Sebutkan 2 sifat utama Utsman bin Affan dari kelompok Alisa yang bisa diteladani oleh kita. Dermawan dan lemah lembut. Debri. Ya, Kahlal. Ya, Ahsan. Mencintai Al-Quran. Ken. Oke, 2. 3. Contoh perbuatan Utsman bin Affan yang menunjukkan kedermawanan. Kevan. Menolong orang miskin. Nadira. Membeli sumur. Oke, Isa. Alisya belum, Alisya. Membeli. Iya. Alia. Contoh perbuatan Utsman yang menunjukkan kedermawanan. Oke, terakhir ini Kanza. Membeli sumur dan mewakafkannya. 4. Apa saja jasa Utsman bin Affan dari kelompok Vino? Apa saja jasa Utsman bin Affan terhadap Al-Quran? Oke, Deas. Oke, Mazaya. Membukukan Al-Quran. Kanza. Nafisa. Oke, terima kasih. Yang terakhir, bagaimana cara kita meneladani sifat kedermawanan Utsman bin Affan dari Kahlal?
Ahsan. Isa. Menyisihkan uang buat sedekah. Nabil. Menyisihkan uang buat bersedekah. Alisa. Menginfakkan sebagian uang jajan. Onel. Onel. Keteladanan dermawannya Utsman bin Affan. Oke, terima kasih. Lihat ke depan. Dari yang tadi kita pelajari dan yang kita simpulkan hari ini, yang pertama adalah beberapa contoh perilaku Utsman bin Affan. Kalian tadi sudah menyampaikan menyisihkan sebagian uang jajan untuk bersedekah. Sehari berapa? 10.000. Sedekahnya berapa? 5.000. Nabungnya berapa? 5.000. Jajannya berapa? 0 rupiah. Itu satu hari ya. Bisa aja hari berikutnya kita jajannya 1.000, nabungnya 4.000, sedekahnya 5.000. Biasakan untuk bersedekah. 2. Berpakaian sederhana dan tidak pamer. Tadi kata Resti, berpakaian sederhana meniru perilaku dari Utsman bin Affan. 3. Berbicara dengan dan menghargai orang lain. 4 nih yang harus diazamkan dalam diri kalian adalah rajin Al-Quran. Kenapa harus rajin membaca Al-Quran? Pedoman buat kita. Pedoman buat kita. Membantu membawa kita ke surga. Apa? Biar tidak pikun. Ya betul, salah satu obat kepikunan orang tua adalah sering-seringlah membaca. Ditambah lagi membaca Al-Quran. Salah satunya adalah membuat kita tidak pikun. Nomor 5, berani membela teman yang benar. Benar menurut siapa? Benar menurut agama. Kalau misalkan teman kita sukanya judi online, itu teman aku harus dibela, nggak boleh. Judi menurut Islam, menurut agama nggak boleh. Teman kita suka berbohong, Nabil sholat subuh jam berapa? Jam 5 Pak. Temannya bilang, kamu nggak jam 5 ya? Aku bela aja kamu. Ya Pak, bener Nabil jam 5. Itu tidak boleh. Terakhir, berpikir sebelum bertindak. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, mudah-mudahan paham. Ada? Boleh, silahkan. Ya, itu penyakit tua atau sepuh. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari kepikunan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa diamalkan karena tujuan pembelajaran kita hari ini yang terakhir apa? Meniru dan meneladani kedermawanan Utsman bin Affan. Kalau kalian mampu melaksanakan 6 poin ini, silahkan. Kalau tidak, 1, 2, 3. Nah, dari ke-6 poin ini, kira-kira yang akan aku laksanakan buat besok nih, aku akan berubah seperti Utsman bin Affan. Satu aja. Dari kelompoknya Onel mau apa? Silahkan, perwakilannya, nggak apa-apa. Mau jadi apa nih? Apakah menyisihkan uang jajan, berpakaian, berbicara, rajin membaca Al-Quran, berani membela temannya, atau berpikir sebelum bertindak? Mau apa? Rajin membaca Al-Quran. Kelompok Hasan? Menyisihkan sebagian uang jajan. Kelompok Resti? Berani membela temannya. Kelompok Nafisa? Berpakaian sederhana. Nah, Kanja mau apa besok? Boleh yang lainnya? Berpakaian sederhana, tidak bermewah-mewahan. Terima kasih. Ada tugas buat kalian di rumah, boleh searching YouTube, nonton kisah Utsman bin Affan dari yang telah kita pelajari. Oh iya, ada tambahannya. Tambahannya apa? Kalian boleh nanti diskusikan minggu depan. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi yang baru, keteladanan. Setelah Utsman siapa?
keteladanan Ali bin Abi Thalib. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan dibereskan dulu bukunya, dirapihkan. Disimpan dulu di situ. Disimpan, dirapihkan. Dirapihkan mejanya, dirapihkan aja semuanya di tengah-tengah. Sudah rapi semuanya? Terima kasih, kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh Malika. Silahkan, Ken boleh duduk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak.